الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Baik, bismillah. Sekarang halaman berapa, Bu? Halo? 174 kalau nggak salah Pak Ustaz. 174. Oke. Wasyu'bah at-tasi'ah wal khamsun ya. Cabang iman yang ke 59. Betul itu, Bu ya? Iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan lihat Ibu-ibu. Cabang iman yang ke 159 halaman 175 ya. 175. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ta'atul abdi, taatnya seorang hamba li sayyidihi kepada tuannya ala qadri taqati, sesuai dengan kemampuannya, fima, dalam hal-hal laisa bimaksiatin, yang bukan maksiat, yang tidak termasuk kategori maksiat. Jadi ketaatan hamba kepada tuannya sesuai dengan kadar kemampuannya dan yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Ya. Jadi kita membahas tentang masalah hamba. Ya. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, li sayyidihi, kepada tuannya. Nasoha di sini bisa diartikan melakukan kebaikan. Li sayyidihi, kepada tuannya. Ya. Wa ahsana ibadata rabbih, dan bagus ibadahnya kepada Tuhannya. Ya. Luar biasa bagus gitu ya. Falahu ajruhu marratain, maka ganjarannya itu 2. Ya. Dia mendapatkan ganjaran 2. Wa makna an-nushi, dan yang dimaksud dengan lafaz nasoha atau an-nushi tadi ya, yang kita bacakan, al-ikhlasu was-sidqu fil amal, adalah ikhlas dan jujur dalam bekerja. Jadi kalau si hamba itu jujur dalam bekerja, ikhlas dan jujur dalam bekerja, ya, kemudian ibadahnya bagus, maka dia mendapatkan 2 pahala ya, dalam kehidupannya. Faqaulun nazim,
Berkata sang penulis nazam, liqinnikal qin. Lafaz kinni al-kinnu yang dimaksud dengan kin huwa ar-raqiqu adalah hamba atau budak ya. Fayutlaku diitlakan bilafzi wahidin dengan lafaz yang satu ya. Alal wahidi atas salah satu yang lain. Wa ghairihi dan yang lainnya. Fayuqalu abdukin, maka ada yang mengatakan hamba kin, hamba yang benar-benar hamba, abdukin teh 100% hamba gitu. 100% budak, karena ada yang tidak 100%. Seperti hambanya mukatabah ya. Mukatabah ini hamba yang diberikan kebebasan oleh tuannya 50%. Ya, jadi kalau misalkan dia mampu membayar sesuai dengan jumlah yang diinginkan, maka dia bisa bebas. Nah, maka pekerjaannya itu dengan pekerjaan yang dia lakukan, ya, dia juga bisa membebaskan dirinya. Itulah mukatabah namanya. Kalau kin itu hamba yang benar-benar hamba. Wa ubaidun kinnun. Kemudian ada lafaz ubaid. Jadi adalah abdun ubaid. Ya. Isim tasghir. Ya. Jadi hamba yang kecil gitu kan ya. Hamba kecil. Bukan apa ya? Bisa berarti maknanya hakiki, hambanya memang kecil, atau maknanya majazi. Dia kecil di hadapan Allah, ubaid ya. Qauluhu dan adapun ungkapan wa'alliman, lafaz alliman binunin at-taukid, dengan nun taukid al-khafifah, yang khafifah. Maksudnya ajarkanlah wa'alliman. Kepada siapa? Kepada hamba itu. Jadi seorang sayyid harus mengajarkan apa yang memang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Baik itu pengajaran yang sifatnya kewajiban dia kepada Allah ataupun tugas-tugas dia dalam keseharian. Jadi seorang sayyid harus mendidik abidnya supaya ngerti bagaimana ibadah. Jadi nggak dibiarkan ya seorang hamba itu. Wa qauluhu wa ita'atus sadat. Kemudian lafaz ita'ah min idhafatil masdar limaf'ulihi. Ini berkaitan dengan lughahnya ya. Kita masuk saja karena ini masalah lughah. Masuk ke bahasan berikutnya. Halaman 107. 177. Qala an-nazim. Berkata sang penulis nazam. Wahfadh huquqa
Wahfad huquqal ahli wal aula.